Halo semua, ketemu lagi sama Mimin di channel Funior Movie. Pada video ini, Mimin akan membahas alur film yang berjudul Black Knight. Film ini menceritakan tentang kurir oksigen yang harus mengantar paket ke tempat tujuan dengan aman dan selamat dari kejaran para begal. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Pada awal film diperlihatkan sebuah meteorit dan bumi yang bertabrakan pada 40 tahun yang lalu. Hal itu menyebabkan sebagian benua tenggelam dan semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Lalu dibuatlah alat bernama air core yang bisa mengubah oksianium menjadi oksigen, sehingga dapat mengatasi masalah pencemaran udara. SDM pun juga menjadi langka. Manusia atau penyintas dikategorikan menjadi 3. Yaitu distrik umum, distrik khusus, dan distrik inti yang memiliki kode QR. Namun ada juga penyintas yang tidak terpilih, yang disebut dengan pengungsi dan hidup sengsara. Kekurangan oksigen dan makanan menjadikan sebagian pengungsi menjadi pemburu dan menjarah karena sudah muak didiskriminasi. Kurir mendistribusikan oksigen dan kebutuhan agar penyintas dapat bertahan hidup. Mereka harus tiba tepat waktu dengan melewati gurun yang dipenuhi polusi, pasir, dan juga begal. Menjadi kurir harus tangguh supaya bisa mempertahankan truk logistik dan melindungi nyawanya sendiri. Jadi, banyak orang yang ingin menjadi kurir. Apalagi satu-satunya harapan bagi pengungsi tanpa kode QR adalah menjadi kurir. Salah satu kurir dengan kode 5-8 sedang dikejar oleh pemburu. Namun dengan mudahnya 5-8 mampu mengalahkan para pemburu itu. Biar lebih mudah, Mimin panggil dia Abang Jago aja ya. Di sisi lain ada seorang anak bernama Sawol. Dia yang bercita-cita menjadi kurir sedang melakukan pertarungan dengan beberapa orang pemburu. Akhirnya, Sawol berhasil menang dan membuat teman-temannya yang berada di dalam mobil menghampirinya dengan senang. Setelah itu, Abang Jago melanjutkan perjalanannya menuju distrik umum untuk mengantarkan oksigen. Setelah memasangkan oksigen tersebut, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan darurat dan bergegas pergi. Ternyata ada salah satu kurir baru yang sedang dihadang oleh pemburu. Saat tangan kurir tersebut hampir dipotong untuk diambil kode QR-nya, Abang Jago datang, lalu dia menghajar kelompok pemburu itu. 총. 너 내가 숨 쉬는 건 건들지 말랬지. 너 오늘 월차 아니야? 쏜다. 다음번엔 총알이 있을 거야. Malam harinya, Sawol yang saat itu pulang dengan cara menyusup lewat jalan rahasia, dikejutkan dengan seorang militer yang bernama Sheolah. Di sini, Sheolah yang berperan sebagai kakak menghukum Sawol karena terus-terusan kabur dari rumah. Mengingat sebelumnya Sawol adalah pengungsi yang dia selamatkan. Sheolah khawatir jika dia ditangkap karena tidak memiliki kode QR. Di sisi lain, Abang Jago menerima pesan anonim yang berisikan perintah untuk pergi ke gerbang 8 pada pukul 5 sore. Keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Ryu Seok yang merupakan direktur utama Cheonmyo sedang dalam perjalanan menuju distrik inti. 이런 환경에서 아이도 낳고 저렇게 살아간다는. 특별구역을 지나고 있습니다. 후호구역에 도착했습니다. Sesampainya di sana, terlihat suasana yang cukup indah. Tidak seperti dua distrik lain yang sudah berubah menjadi gurun dan hancur.
Di sebuah ruangan, terlihat seorang pemimpin Cheonmyeong yang merupakan ayah dari Ryu Sok bernama Ryu Jae-jin sedang berbincang dengan presiden. Mereka membicarakan tentang distrik khusus yang populasinya sangat padat tapi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga membuat mereka frustasi. Tidak berapa lama, Ryu Seok datang dibarengi dengan kepergian presiden. Ryu mengungkapkan kekecewaannya kepada sang ayah yang sudah tua karena tidak mempercayainya sebagai pewaris. Kemudian, scene berpindah ke tempat tinggal Sheolah. Terlihat Sheolah yang merupakan adik dari Sheolah dibuat pasrah karena tidak menemukan keberadaan Sawol. Ternyata Sawol sedang dalam perjalanan menemui teman-temannya yang tinggal dengan seorang kakek. Sesampainya di sana, dia mengajak ketiga temannya untuk pergi berulah. Dan dia juga bilang jika mulai besok tidak akan bisa keluar dari rumah karena dihukum. Kemudian, mereka mengejar sebuah truk yang ternyata milik Abang Jago. Mereka naik ke atas truk tersebut dan hal itu ketahuan oleh Abang Jago. Abang Jago sendiri dengan santainya mempermainkan mereka dan melajukan kendaraannya dengan ugal-ugalan. Satu persatu dari mereka terjatuh dari truk. Abang Jago pun melanjutkan perjalanan meskipun harus melewati badai pasir yang menghadang. Sesaat kemudian, badai pasir berhenti dan terlihat di depannya distrik A yang semakin parah. Abang Jago berpikir bahwa rencana pembangunan distrik A telah gagal. Namun, keberadaan Abang Jago diketahui oleh para militer. Dia terdiam membeku karena tidak membawa apapun untuk menjadi alasan. Tetapi, dia berhasil lolos dan mendapatkan pendataan serta arahan agar segera kembali. Kembali lagi kepada Sawol. Sawol yang sudah sampai di rumahnya bergegas untuk membersihkan diri dan disuruh untuk segera masuk ke dalam kamarnya oleh Sheolah. Keesokan harinya, Abang Jago menggantikan 5 strip 7 yang tidak bisa mengantar pesanan oksigen ke tempat Sheolah. Sheolah yang menyadari bahwa itu adalah Abang Jago segera meminta foto bersama. Tidak lama setelah Abang Jago pergi, terdengar bel berbunyi kembali. Ternyata yang masuk adalah penjara. Dan mereka langsung menyerang Sheolah. Melihat Sheolah dalam bahaya, Sawol segera mendobrak pintu dan melawan para penjara tersebut. Saat merasa semua sudah berhasil Sawol kalahkan, dia segera mendatangi Sheolah. Betapa terkejutnya Sawol ketika melihat tangannya dipenuhi darah. Ternyata Sheolah sudah tertembak. Sawol yang tidak menyadari bahwa di belakangnya ada penjara, dia pun tertembak tepat di kepalanya.